Informasi selanjutnya, usai dirundung kasus korupsi, Badan Gizi Nasional terus membenahi tata kelola makan bergizi gratis. Dari aspek keamanan makanan, BGN meminta siswa tidak membawa pulang makanan MBG. BGN juga membentuk relawan MBG untuk mengawasi pelaksanaan MBG. Ratusan kasus keracunan makan bergizi gratis terjadi sejak program prioritas Presiden Prabowo itu dimulai 18 bulan lalu. Menyedot anggaran ratusan triliun rupiah, program mercusuar ini dirundung kasus korupsi. Sejumlah petinggi Badan Gizi Nasional ditetapkan tersangka. Pucuk pimpinan BGN pun berganti-ganti dan kini di bawah kepala BGN Sudaryono, tata kelola MBG terus dibenahi. Salah satunya melarang siswa membawa pulang makanan MBG karena khawatir dikonsumsi saat kondisi makanan tidak layak. BGN juga mewajibkan setiap ompreng MBG mencantumkan label batas waktu konsumsi 4 jam setelah selesai dimasak. Dari mulai selesai masak sampai dengan makan itu ya benar, tapi kemudian dia bungkus, dibawa pulang, dan dikonsumsi bersama keluarga yang lain. Sehingga yang keracunan bukan hanya siswanya, tapi termasuk anggota keluarga yang mengkonsumsi makanan itu. Nah ini bagian dari PR kami, bagaimana mengedukasi ya. Untuk mengawasi pelaksanaan MBG, nantinya juga akan dibentuk relawan SPPG dari berbagai daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan bahwa Kementerian Keuangan akan mengambil alih penyelesaian utang kereta cepat. Penyelesaian utang dan pengelolaan KCIC dari Danantara akan diambil alih oleh Kementerian Keuangan. Dengan langkah ini, KCIC tak lagi berada di bawah naungan PT KAI. Menteri Keuangan menjamin beban finansial megaproyek ini tidak akan menggunakan dana APBN secara langsung, melainkan dikelola SMV atau Special Mission Vehicle milik Kementerian Keuangan. Alihkan Kemenkyu kalau saya semuanya kasih itu, tapi nanti akan kita pakai salah satu panel SMV fiskal kita untuk mengolah itu. Kita kan punya banyak juga, ada SMV, ada lain-lain. Jadi nggak langsung jadi tanggung jawab APBN. Jadi walaupun oleh pemerintah tidak akan. Sebelumnya di bulan November 2025, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan secara pribadi ia tidak ingin APBN dilibatkan penuh sebagai solusi menangani persoalan utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Kita belum sampai kesimpulan detail seperti apa. Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana, saya mau lihat, jangan sampai saya rugi amat. Kalau saya meninggal bayar saya. Cuma gini, kan ada kebijakan pimpinan di atas, masih ada lain-lain yang diskusi. Sepertinya kita akan cenderung, belum putus juga, kita akan cenderung membayar jalannya, infrastrukturnya kan. Mau rolling stocknya bukan kita yang itu, mereka yang nanggung. Cuman saya belum mendapatkan kita belum sampai kesimpulan detail seperti apa. Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana, saya mau lihat, jangan sampai saya rugi amat gitu. Tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini. Mas Bos, ada apa lagi? Cukup ya gitu ya, kira-kira gitu. Jadi ini masih prosesnya masih berjalan. Alko tentang pendapatan APBN itu seperti apa, saya tahu. Itu dihitung semuanya. Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, viral di media sosial, seorang WNI diduga mengalami perlakuan diskriminatif dari sekelompok pelajar di Korea Selatan saat melakukan live. Sama pulang kerja harus ganti baju dulu. Kenapa harus ganti baju dulu ya? Maksudnya kan kita mau kerja kan gitu ya kan? Dalam TikTok yang dibagikan di akun TikTok, 2 WNI perempuan menggunakan hijab ini mendapat perlakuan tidak menyenangkan, mulai dari ejekan terhadap bahasa yang digunakan hingga aksi meludah dari pelaku. Bahkan pelajar Korea Selatan tersebut juga memberi uang $2 ke WNI tanpa alasan. Video ini kemudian ramai dibicarakan karena aksi pelajar Korea Selatan tersebut dinilai bernuansa rasis dan memicu kecaman. Nah, apa sih
nggak bersihin hidung, nggak bersihin dahat di depan muka orang gitu ya? Berangkat kerja sama pulang kerja harus ganti baju dulu. Kenapa harus ganti baju dulu ya? Maksudnya kan kita teh mau kerja kan gitu maksudnya kan kantor kan. What did you say? Sorry, what did you say? Oh gendeng. Diajak ngobrol sama orang gila. Jijik, enggak. Nah itu yang bikin kita terbiasa. Kayak apa sih nggak bersihin hidung, nggak bersihin dahat di depan muka orang gitu ya? 현금 2,000원만 빌려줄 사람. Orang gila gitu. Ini apa sih? What the heck? Dede ternyata. Apa ini kamu tahu sih Dede? Daerah mana Kak? Daerah tuh itu orang yang bilang itu pengen cari muka itu. Daerah mana Kak? Daerah entah di Baghdad. Ayo main keluar aja men. Disolinnya tahun berapa? Pemirsa, mahasiswa baru Universitas Diponegoro Adriano Cakodia Padama yang sebelumnya viral usai mengadu kepada Menteri Pertanian soal harga beras dikejar hadiah beasiswa S2 ke Inggris. Apresiasi, mudah-mudahan Mas Adriano bisa bertumbuh dengan Undip mungkin 3,5 tahun lagi. Apresiasi berupa beasiswa S2 double degree di Undip dan University of Sheffield, Inggris diberikan pihak kampus kepada Adriano, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional FISIP Undip. Beasiswa ini diberikan usai Adriano menyampaikan keluhan terkait mahalnya harga beras di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur langsung kepada Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman. Adriano sendiri tak menyangka aksinya tersebut bisa membuatnya mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Sebagai apresiasi, mudah-mudahan Mas Adriano bisa bertumbuh dengan Undip mungkin 3,5 tahun lagi atau 4 tahun, mudah-mudahan lulus maksimal. Kita akan kirim Mas Adriano ke Sheffield University of Sheffield di UK dengan beasiswa dari Universitas Diponegoro. Kami berharap Mas Adriano nanti tumbuh, berkembang dan memberikan dampak lebih luas lagi, tidak hanya untuk masyarakat Alor tapi juga masyarakat NTT secara umum, untuk kita semua. Kesannya pasti saya senang. Walaupun saya sebenarnya tidak expect akan ceria seperti ini, karena pikiran saya adalah saya sampaikan dulu apa yang harus saya sampaikan. Tapi jika sudah sampai segini ya hendak Tuhan. Sebelumnya viral seorang mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang curhat ke Menteri Pertanian Amran Sulaiman soal kelangkaan dan mahalnya harga beras di Alor, Nusa Tenggara Timur. Mentan pun langsung menelpon Dirut Bulog untuk segera mengirim beras ke kampung halaman mahasiswa tersebut. Gimana Dek? Ini. Jadi Pak Rektor, para dosen, sahabat saya, kami juga dosen. Saya dari kabupaten kecil di NTT, kabupaten yang betul-betul terpencil Pak. Ya. Satu-satunya akses distribusi adalah menggunakan kapal. Namun saat musim hujan itu mungkin karena kami dekat dengan samudra, hujannya itu betul-betul sangat parah Pak. Nah masalahnya Pak, kebutuhan beras kami itu sekitar 24-27 ton per tahun, sedangkan kemampuan kami cuma bisa 10%, sehingga harga beras sering naik dan mahal Pak. Video mahasiswa Universitas Diponegoro asal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Adriano Padama, viral di media sosial. Mahasiswa ini curhat di hadapan Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat berkunjung ke kampus Undip, Semarang, Jawa Tengah. Adriano menyebut harga beras di kampung halamannya mahal karena distribusi beras kerap terganggu. Menteri Amran bahkan langsung menghubungi Direktur Utama Perum Bulog untuk segera mengirim beras ke Alor, NTT. Pak Rektor, Pak Dirut, itu Kabupaten Alor, ada nggak gudang di sana? Kalau tidak, bisa bangun satu gudang sana ya. Oke, harga beras di sana cukup tinggi. Oke, kalau tidak ada gudang, bangun gudang di sana.
gudang Bulog. Kemudian hari ini minta dirut, sudah dirut kirim beras di sana. Dan insya Allah harganya cuma 12.500 ya. Merata sampai daerah, seluruh pulau kita penuhi. Ya. Menanggapi masalah ini, Menteri Amran bahkan langsung terbang ke Alor Sabtu kemarin. Amran memastikan stok beras di gudang Perum Bulog dalam kondisi aman. Harga beras saat ini di Alor NTT telah berada di level Rp13.000 per kilogram atau setara dengan harga beras di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.